Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Cemiranda Aulia, dengan NPM 20130240111, dengan rekan saya bernama Diana Yosita dengan NPM 230240131. Di sini kami akan menjelaskan ekosistem mengenai padang lamun. Nah, pengertian padang lamun. Jadi, padang lamun adalah tumbuhan tingkat tinggi yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut, berpembuluh, berimpang atau rizoma, berakar dan berkembang biak secara generatif, biji, dan vegetatif. Rimpangnya merupakan batang yang berwas-was yang tumbuh terbenam dan menjalar dalam jam pasir, lumpur, dan pecahan karang. Lamun dapat kita jumpai di perairan tropis yang dangkal dekat dengan pantai. Di Indonesia, lamun tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Next. Kemudian ada karakteristik dari lamun itu sendiri. Di mana karakteristik lamun yang pertama yaitu terdapat di perairan pantai yang landai atau di daratan lumpur atau pasir. Yang kedua, terdapat pada batas pohon atau di daerah. Yang ketiga, sampai keadaan 30 meter di perairan tenang dan terlindung. Yang gantung pada intensitas masuk perairan 5 mampu melaksanakan secara optimal jika seluruh tumbuhnya terendam air. Dan yang terakhir, mempunyai sistem pelakaran yang berkembang dengan baik. Berikut di sebelahnya ada gambar mengenai struktur dan karakteristik dari lamun. Lalu karakteristik vegetatif komunitas padang lamunnya terdiri dari 3, yaitu ada akar, rizoma, dan batang, yang terakhir ada daun. Di mana akar pada beberapa spesies seperti Halophila dan Halodule memiliki karakteristik tipis seperti rumput, diameter kecil, sedangkan spesies Thalassodon memiliki akar yang kuat dan berkayu dengan sel epidermal. Nah, akar-akar halus yang tumbuh di bawah permukaan rizoma dan memiliki adaptasi khusus, contohnya seperti Alcema sel epidermal. Lalu terhadap lingkungan perairan. Nah, semua akar memiliki pusat stel yang dikelilingi oleh endodermis. Stel mengandung floem dan silam yang sangat tipis. Kemudian yang kedua ada rizoma dan batang. Nah, struktur rizoma dan batang lamun memiliki variasi yang sangat tinggi tergantung dari susunan saluran di dalam stel. Nah, rizoma bersama-sama dengan akar menancapkan tumbuhan ke dalam substrat. Rizoma seringkali terbenam di dalam substrat yang dapat meluas secara ekstensif dan memiliki peran yang utama pada reproduksi secara vegetatif. Nah, pada Thalassodendron ciliatum itu percabangan simpodial yang memiliki zoma berkayu yang memungkinkan spesies ini hidup pada habitat karang yang bervariasi di mana spesies lain tidak bisa hidup. Yang terakhir yaitu daun, di mana lamun terdiri dari 2 bagian yang berbeda, yaitu pelepah dan daun. Nah, pelepah daun menutupi rizoma yang baru tumbuh dan melindungi daun muda. Tetapi genum Halophila yang mempunyai bentuk daun reticulated tidak memiliki pelepah. Nah, daun menyerap hara langsung dari perairan sekitarnya, mempunyai rongga untuk mengapung agar dapat berdiri tegak di air, tetapi tidak banyak mengandung serat seperti tumbuhan rumput di daratan. Kemudian struktur komunitas lamun. Nah, sebagai suatu komunitas, lamun mempunyai 2 tipe vegetasi. Vegetasi yaitu vegetasi monospesifik dan vegetasi campuran. Di mana vegetasi monospesifik adalah komunitas yang terdiri dari hanya satu spesies. Pada tipe vegetasi ini, lamun dapat tumbuh dengan lebat dan membentuk padang yang luas atau dalam bentuk sporadis saja. Nah, berbeda dengan vegetasi campuran di sini merupakan komunitas atau padang lamun yang terdiri dari beberapa spesies, bahkan hingga 8 spesies. Spesies lamun yang umumnya membentuk padang atau vegetasi monospesifik adalah Thalassia heprisi, Enhalus acoroides, Halophila ovalis, Halophila univervis, dan Thalassodendron ciliatum. Kemudian kedalaman air dan pengaruh pada pasang surut serta struktur substrat ini mempengaruhi sebaran spesies-spesies lamun dan bentuk pertumbuhannya. Spesies lamun yang
sama dapat tumbuh di habitat yang berbeda dengan menunjukkan bentuk pertumbuhan yang berkelainan. Dan kelompok-kelompok spesies lamun membentuk zona tegakan yang jelas baik murni ataupun asosiasi dari beberapa spesies itu sendiri. Di mana zonasi lamun memiliki perbedaan di daerah dekat pantai dengan daerah ke arah tubir, yaitu komposisi jenis dan luas penutupnya, tetapi umumnya berkesinambungan. Umumnya di daerah tropis memiliki jenis lamun yang bervariasi daripada di daerah Ughari. Menurut Kiswanta, zona sebaran dan karakteristik habitat lamun di perairan menurut genangan udara dan kedalamannya dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Terlihat di gambar pertama adalah jenis lamun yang tumbuh di daerah dangkal yang selalu terbuka saat air surut, misalnya Halodelu pinifolia. Lalu yang kedua, gambar yang bagian tengah itu adalah jenis Thalassodendron ciliatum, di mana jenisnya tumbuh di tempat dalam dan selalu terbenam atau terendam air. Lalu yang terakhir, jenis yang hidup di daerah sedang atau daerah pasang surut, yaitu pada gambar merupakan contoh dari Thalassia hyperphysi. Kemudian ada keanekaragaman spesies padang lamun. Nah, pada gambar ini memiliki banyak sekali spesies. Yang pertama yaitu si Modeseas rotundata dengan ciri khas tepi daun toda bergerigi dan memiliki seludang daun menutup sempurna. Lalu yang kedua ada si Modeseas cerulata dengan ciri khas tepi daun bulat bergerigi. Seludung daun membentuk segitiga, tidak menutup sempurna. Ada Ehalus asoroides, yaitu cirinya berukuran paling besar, yaitu daun bias mencapai 1 meter. Rambutnya itu rambut pada rizoma. Kemudian Halophilia ovalis, ciri khas dengan tumbuhannya itu daun oval berpasangan dengan tangkai pada tiap ruas dari rimpang, tulang daunnya 8 atau lebih, permukaan daun tidak berambut. Lalu ada Halodelu pinifolia dengan ciri khas daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat tengah daun jelas, lalu rizoma halus dengan bekas daun jelas menghitam, lalu ujungnya daun membulat. Lalu di sebelahnya yang pada gambar terakhir ini merupakan Halodelu uninervis, yaitu ciri khasnya daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat tengah daun, lalu rizoma halus dengan bekas daun jelas menghitam dengan ujung daun seperti trisula. Contoh selanjutnya yaitu Shrigodium isoetifolium dengan ciri khas daun berbentuk silindris. Lalu ada Thalassodendron ciliatum dengan ciri khas daun pita berkumpul membentuk kluster. Satu kluster daun terbentuk dari tangkai daun yang panjang dari rizoma. Lalu ada Thalassia hebrisi ya dengan ciri khas yaitu mirip Pseudomodacea rodundata, di mana tepi rizoma beruas-ruas dan tebal, lalu garis atau bercak coklat pada helaian daunnya. Kemudian Halophila minor dengan ciri khas daun oval ukuran kecil berpasangan dengan tangkai pada setiap ruas dari rimpang. Tulang daun kurang Lalu ada habitat dari lamun itu sendiri. Lamun hidup dan terdapat pada daerah mid intertidal sampai kedalaman 0,5 sampai 10 meter dan sangat melimpah di daerah litoral. Jumlah spesies lebih banyak terdapat di daerah tropis daripada di daerah Ughari, di mana habitat lamun dapat dilihat sebagai suatu komunitas. Dalam hal itu, suatu pandangan lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun dapat juga dilihat sebagai suatu ekosistem dalam hal ini, suatu padang lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun dapat juga dilihat sebagai suatu ekosistem dalam hal ini hubungan hewan dan tumbuhan, tapi dilihat sebagai suatu proses yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaksi dari faktor-faktor biologis, fisika, kimia, ataupun ekosistem pada lamun di daerah tropis yang dapat menempati berbagai tempat.
Kemudian ada adaptasi lamun. Di sini adaptasi lamun itu terdiri dari 3, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi kultural. Di mana adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tumbuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada lamun adalah sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga dapat tertancap kuat pada strukturnya. Lalu batangnya yang terbenam ke dalam substrat atau rizoma itu merupakan perpaduan antara akar dan rizoma ini membentuk lamun dapat berdiri tegak meskipun diterjang gelombang yang kuat. Lalu yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan cara melakukan biologi dalam tubuhnya. Contohnya adaptasi fisiologi adalah tudung akar lamun yang dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Sementara itu, untuk dapat menjaga tubuhnya mengapung dalam kolam air, lamun dilengkapi dengan rongga udara. Yang ketiga atau yang terakhir adaptasi kultural. Di sini adaptasi kultural adalah penyesuaian tingkat lingkungan besar. Nah, contohnya unsur hara melakukan mekanisme gantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Jika konsentrasi unsur hara ada kolam air tinggi, maka pengambilan melalui daun mungkin lebih dominan. Sebaliknya, apabila nilai ambang di kolam air rendah, pengambilan unsur haranya akan lebih banyak dilakukan melalui akar. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Diana. Baiklah, selanjutnya adalah menganalisis cara adaptasi dan interaksi biota ekosistem padang lamun. Jadi, pada adaptasi ini ada 3. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada lamun adalah sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga tertancap kuat pada substratnya. Lalu batangnya yang terbenam ke dalam substratnya atau disebut rizom. Perpaduan antara akar dan rizom ini membuat lamun dapat berdiri tegak meskipun diterjang gelombang yang kuat. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan cara melakukan fisiologis di dalam tubuhnya. Contoh adaptasi fisiologi adalah tudung akar lamun dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Sementara itu, untuk dapat menjaga tubuhnya mengapung di dalam kolam air, lamun dilengkapi dengan rongga udara. Yang paling penting dalam adaptasi lamun adalah cara reproduksinya yaitu hidrofilus. Dan yang ketiga ada adaptasi kultural. Adaptasi kultural adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar. Contoh adaptasi kultural lamun mengambil unsur hara terlarut melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Jika konsentrasi unsur hara pada air kolam tinggi, maka pengambilan melalui daun mungkin lebih dominan. Sebaliknya, apabila nilai ambang di kolam air rendah, pengambilan unsur hara semakin banyak dilakukan melalui akar. Kemudian ada interaksi biota ekosistem padang lamun. Yang pertama ada simbiosis komensalisme. Di sini ada hewan teripang dan beberapa hewan. Seperti udang atau bintang laut seringkali mengendarai teripang untuk berpindah tempat. Selain hewan di atas, terdapat ikan primata yang dapat hidup dan bersembunyi di dalam reknum atau anus teripang. Namun, teripang tidak terganggu oleh aktivitas hewan tersebut. Contoh lain dari simbiosis komensalisme ini ada teritip dan penyu. Beberapa jenis teritip dapat hidup di cangkang penyu tanpa menjadi parasit. Teritip yang merupakan spesies filter feeding mendapatkan keuntungan ketika penyu berenang. Kemudian ada simbiosis amensalisme. Hewannya ada fitoplankton dan lamun di dasar laut. Kelimpahan fitoplankton mempengaruhi pengambilan cahaya oleh lamun yang ada di dasar laut. Apabila fitoplankton mengapung berlimpah, lamun di dasar akan tertutup dan kekurangan cahaya matahari.
Sementara itu, ada tidaknya lamun tidak mempengaruhi fitoplankton mengapung. Dan yang terakhir ada simbiosis mutualisme. Di sini ada lamun dan karang. Karang mengeluarkan nitrogen sebagai zat sisa yang mengendap di lumpur dan menjadi pupuk untuk tanaman lamun. Tanaman tersebut memberikan tempat bersembunyi bagi karang dari predator dan panas. Contoh lainnya adalah lamun dan kerang lusinid. Kerang tersebut dapat menyaring racun sulfida yang dapat merusak tanaman dan dapat menutrisi dari akar tanaman. Kemudian ada ragam biota dan adaptasinya. Yang pertama ada Echinodermata. Diadema setosum memiliki daya adaptasi yang tinggi karena mampu hidup pada kondisi dengan tekanan yang tinggi. Diadema setosum mampu bertahan hidup dengan paparan kadmium. Semakin tinggi paparan kadmium, maka diadema setosum akan mengalami perubahan seperti lepasnya duri dan penutupan duri. Menurut Uriago dan kawan-kawan tahun 2011, bahwa perilaku menutup dari bulu babi meniru kebiasaan alaminya untuk menghindari diri dari predator dan setrosor lingkungan oleh logam berat. Dan yang kedua ada moluska. Warna cangkang moluska biasanya kuning kecoklatan dengan dihiasi lurik-lurik coklat. Lambis SP melihat dan merasakan makanannya menggunakan mata, tentakel, kepala kecil, dan belalai. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem lamun. Faktor tersebut dibagi jadi 6. Yang pertama ada nitrat, yang kedua salinitas, yang ketiga suhu, yang keempat pasang surut, yang kelima arus, dan yang terakhir gelombang. Yang pertama ini adalah nitrat. Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien bagi pertumbuhan lamun. Nitrat dapat diserap oleh lamun melalui akar dan daun. Rizoma dan akar lamun yang mati akan menambah kandungan nitrat dalam sedimen. Kandungan nitrat dalam perairan laut rata-rata 25 ppm. Nitrat juga dapat digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesuburan perairan. Yang kedua, salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditolerir tumbuhan lamun adalah sekitar 10-40%, di mana nilai optimumnya adalah 35%. Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan lamun untuk melakukan fotosintesis. Toleransi lamun terhadap salinitas juga bervariasi terhadap jenis dan umur lamun. Lamun yang tua dapat mentoleransi fluktuasi salinitas yang besar. Salinitas juga berpengaruh terhadap biomasa produktivitas kerapatan lebar daun dan kecepatan pulih lamun. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya ekosistem padang lamun adalah meningkatnya salinitas. Yang ketiga adalah suhu. Perubahan suhu mempengaruhi metabolisme penyerapan unsur hara dan keberlangsungan hidup lamun pada kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, fotosintesis bersih pada lamun akan meningkat. Dengan meningkatnya suhu rata-rata untuk pertumbuhan lamun berkisar 24-27 derajat Celcius. Yang keempat, pasang surut. Kedalaman yang baik untuk melakukan transplantasi lamun berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter pada saat surut rendah, di mana saat surut rendah lokasi transplantasi ini masih tergenang oleh air dan info fotosintesis cahaya masih tinggi sampai tiba di dasar perairan. Yang kelima adalah arus. Umumnya, lamun dapat tumbuh dengan baik pada perairan yang berarus tenang. Kecepatan arus ini kira-kira sampai 3,5 knots. Dan yang terakhir adalah gelombang. Sifat-sifat gelombang dipengaruhi oleh 3 bentuk angin, yaitu yang pertama ada kecepatan angin, yang kedua waktu di mana angin sedang bertiup, dan yang terakhir jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Ini dikenal sebagai fetch. Selanjutnya adalah metode monitoring lamun. Yang pertama ada luas lamun. Luas lamun di Indonesia adalah sekitar 3 juta hektar. Seiring dengan perkembangan pembangunan, terutama di daerah pesisir, potensi ini mengalami penurunan.
Penurunan luas lamun di dunia rata-rata sekitar 2% sampai 5% per tahun. Apabila diasumsikan bahwa selama kurun waktu pada tahun 1994 sampai 2018, laju pertumbuhan dan laju penurunan luas lamun adalah konstan. Maka potensi luas lamun di Indonesia adalah 832.000 hektar atau sampai 1,8 juta hektar. Nilai ini memiliki bias yang tinggi karena perhitungan potensi lebih banyak berdasarkan asumsi-asumsi. Yang kedua adalah sebaran spesies lamun. Untuk melihat sebaran spesies lamun digunakan data dan informasi yang merupakan hasil-hasil penelitian dari berbagai institusi, universitas, LSM, dan sebagainya. Secara umum, N. halus achyroides dan Thalassia hempricci adalah spesies jenis lamun yang sering ditemukan di perairan Indonesia. Informasi yang dikumpulkan dari 366 lokasi diketahui bahwa Thalassia hempricci memiliki sebaran yang lebih luas. Thalassia hempricci dijumpai di 310 lokasi, sementara N. halus achyroides dijumpai di 301 lokasi. Berikut ini adalah gambar grafik sebaran spesies lamun di 366 lokasi, disesuaikan dengan hasil analisis terkini, di mana Thalassia hempricci ini menempati jenis lamun yang paling banyak tersebar di Indonesia. Dan di gambar di sampingnya yaitu peta status padang lamun di Indonesia pada tahun 2018. Kemudian kondisi lamun. Penghitungan kondisi lamun dilakukan dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data monitoring kondisi lamun yang dilakukan oleh P20 LIPI melalui proyek COREMAP CTI. Secara umum, presentasi tutupan lampu di Indonesia yang dihitung dari 110 stasiun pengamatan ada 42,23%. Di samping ini adalah grafik persentasenya. Apabila nilai tersebut digolongkan mengikuti Kepmen LH 200 tahun 2004, maka status padang lamun di Indonesia termasuk dalam kondisi kurang sehat. Pada monitoring lamun ini dapat dilakukan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode Segres-Watch dan metode Segres-Net, yaitu metode dengan memadukan metode transek garis dan kuadrat. Yang kedua ada metode transek kuadrat. Metode transek kuadrat terdiri dari transek dan frame berbentuk kuadrat. Transek adalah garis lurus yang ditarik di atas padang lamun, sedangkan kuadrat adalah frame atau bingkai berbentuk segi empat sama sisi yang diletakkan pada garis tersebut. Dan yang ketiga adalah metode permanent sample plot atau PSP. Metode permanent sample plot ini yaitu salah satu metode pengamatan dan pengukuran pertumbuhan ekosistem lamun menggunakan plot tetap sebagai lokasi pengamatan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.